Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami 17 anak di Jambi? Kita sudah terhubung dengan Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam, Mbak. Pak Andri, bagaimana perkembangan penyidikan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, seorang perempuan berusia 25 tahun berinisial YS. Perkembangan penyidikan seperti apa sejauh ini? Baik, Mbak. Yang pertama kami sampaikan, Mbak, untuk tersangka inisialnya Y, berusia itu 21 tahun. 21 tahun, baik. Kemudian, ya, 21 tahun. Kemudian, dari hasil olah TKP yang kami lakukan kemarin, kami sudah mendapatkan informasi adanya tambahan korban sebanyak 6 orang. Terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki. Sehingga total korban seluruhnya sebanyak 17 orang. Adapun yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan observasi dari UPTD PPA Provinsi Jambi dan sudah diberikan pendampingan oleh Polda Jambi sesuai arahan dari Bapak Kapolda berjumlah 11 orang. 9 laki-laki dan 2 perempuan. Hari ini korban yang 11 orang sudah dilaksanakan observasi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi didampingi oleh Polda Jambi. Keterangan dari para korban, modus yang dilakukan pelaku seperti apa, Pak? Untuk modus yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan keterangan korban, ada berbagai cara, Mbak. Yang pertama jelas membujuk. Jadi si pelaku ini mengetahui rentan dan kebutuhan dari anak-anak untuk menggunakan video game. Video game yang ada di tersangka ini di rumahnya itu dirental selama 1 jam sebesar Rp5.000. Dan ketika nanti hasrat dari si pelaku ini sudah bisa didapatkan dari si anak-anak melalui pelecehan seksual, anak-anak ini akan diberikan gratis selama 30 menit tambahannya. Dan juga kami mendapatkan informasi dari keterangan para korban, pernah di satu waktu si para korban ini dikumpulkan untuk diperlihatkan film beradegan panas atau porno. Oke. Sementara jumlahnya 17 orang. Kejadian ini mulai dilakukan ataupun aksi yang dilakukan oleh tersangka ini sejak kapan dilakukan, Pak Andri? Dan bagaimana kemudian akhirnya ini menjadi kasus yang bisa terbongkar dan apa saja yang dilaporkan oleh pihak orang tua? Ya, dari keterangan yang kami dapatkan, sejak tanggal 24 Januari sebenarnya kejadian ini sudah terjadi di TKP, yaitu di rumah si tersangka. Berjalan sampai dengan Februari 2023, beberapa kali. Nah, kenapa awal mulai ini terjadi? Dikarenakan si tersangka ini melaporkan kepada pihak lingkungan bahwa yang bersangkutan, si tersangka ini diperkosa. Nah, kemudian dari pihak keluarga mempertanyakan kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya mengakui bahwa dialah yang dilecehkan secara seksual dengan beberapa cara. Akhirnya si korban ini melapor kepada Polda Jambi, ditangani oleh Krimum Polda Jambi, kemudian si tersangka kita juga membuat pengaduan ke Polresta Jambi. Dan saat ini keduanya berproses, secara paralel kita melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Baik, dari pihak suami juga sudah diperiksa, ada keterangan kelainan seksual ini yang diidap oleh pelaku ini. Gambarannya seperti apa, Pak Andri? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan keterangan dari 2 saksi. Yang pertama adalah saksi suaminya, yang kedua adalah mertuanya. Suaminya ini sudah menikah dengan si tersangka 2 tahun dan memiliki 1 putri berusia kurang lebih 10 bulan. Penyimpangan yang sering disampaikan oleh suami adalah ketika hasrat dari istrinya tidak terpenuhi, dia bisa marah-marah, kemudian mengancam untuk melukai anaknya. Dan juga pernah dilihat sendiri langsung oleh si suami saat dia melukai diri sendiri dengan menjilatkan ke lengannya. Oke, baik. Lokasi kejadian gambarannya seperti apa, Pak Andri? Karena ini cukup mengagetkan, berada di sekitar permukiman warga, jumlah korban sejauh ini mencapai 17 orang. Ya, kalau untuk wilayah TKP-nya memang betul, Mbak, di daerah sana daerah sangat padat, banyak anak-anak dan berdekatan, sangat berdekatan. Jadi ketika kami sudah melakukan 2 kali olah TKP, kami melihat kalau misalkan memang ada kejadian seperti apa yang diceritakan oleh si pelaku bahwa dialah yang diperkosa, kami nanti akan melakukan proses penyelidikan. Tapi faktanya yang kita temukan berdasarkan keterangan korban dan apa yang disampaikan
mereka masuk ke dalam satu persatu, kemudian ada tempat-tempat yang disampaikan oleh korban juga, si korban ini dikumpulkan untuk melihat tersangka dan suaminya melakukan hubungan badan, itu juga kami temukan. Mhm. Dikumpulkan artinya dalam waktu yang bersamaan beberapa orang menyaksikan itu? Betul sekali Mbak, termasuk ada perempuan yang 11 diantaranya kemarin sudah kita ambil keterangan. Oke. Jadi yang perempuan 2 orang ini dia dikumpulkan untuk melihat, termasuk melihat juga video-video porno yang ada di dalam handphone si tersangka ini Mbak. Baik, kita sangat menyesalkan apa yang terjadi di sana, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan bertambahnya korban. Apakah bisa kita melihat ada peluang itu, Pak Andri? Kalau lihat dari jumlah anak-anak yang ada di sana, bisa saja terjadi Mbak. Tapi kita sudah membuka pengaduan dengan memberikan nomor telepon dari Polda untuk bisa dihubungkan kapan saja untuk bisa kita menerima laporan dan kita akan merespon. Yang sampai dengan saat ini kita baru mendapatkan 6 korban dan mudah-mudahan besok kita akan ambil keterangannya dikarenakan hari ini mereka masih bersekolah. Oke. Kami juga memberikan kesempatan untuk anak-anak melaksanakan kewajibannya. Mereka selesai itu baru kita akan lakukan pemeriksaan didampingi oleh UPTD PPA. Baik, karena memang yang paling penting adalah tidak hanya berbicara mengenai kasus, tapi pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban. Bentuk pendampingan seperti apa yang kemudian dilakukan? Betul sekali Mbak. Jadi Bapak Kapolda Jambi sangat atensi dengan perkara ini, telah membentuk satu tim yang terdiri dari tim kesehatan, Dokes Polda Jambi, dan juga dari psikologi, Biro SDM Polda Jambi. Ini dalam rangka pendampingan kepada para korban, bekerjasama dengan PPA dari Provinsi Jambi. Kita ingin memastikan bahwa trauma itu hilang, kita ingin memastikan bahwa dia punya masa depan yang baik, dan kita akan kawal terus untuk melakukan melihat observasi sampai dengan beberapa waktu ke depan, Mbak. Baik, Pak Andri, terima kasih sekali lagi update penyidikan dan informasinya untuk Prime News malam hari ini. Selamat malam.